Pak Kakak terlebih dahulu. Pak, ini sekarang kok masyarakat ini banyak sekali godaannya. Kalau dulu istilah serangan fajar, kalau sekarang serangan duha, serangan zuhur ini kok kayaknya gencar juga untuk menawarkan uang untuk memilih calon tertentu. Ini gimana Pak fenomena ini? Ya, pantauan kami itu lebih kepada legislatif ya, di DPR dan DPRD. Walaupun memang ada anggota DPR atau DPRD yang kemudian tandem, artinya langsung ke ini calon presidennya. Kombo gitu ya? Ya, kombo gitu kan. Dan akhirnya, tapi saya pikir masih relatif belum seperti di Filipina. Di Filipina udah barcode. Itu bukan hanya duha lagi barcode sehingga kontrolnya lebih mudah gitu kan. Nah, tetapi fenomenanya adalah seperti sampaikan Mas Burhanmu tadi, masyarakat semakin permisif. Apakah benar atau tidak nanti kita konfirmasi di hasil. Nah, problemnya tentu saja ini akan mempengaruhi dua hal. Pertama dari sisi confidence si calonnya sendiri, artinya dia tidak confident sebagai calon. Artinya menjadi keterwakilan atau representasi sebagai wakil rakyatnya juga akan merasakan hambar ya. Kemudian di masyarakat sendiri sebenarnya pembelajaran yang kurang bagus. Termasuk juga pembelajaran bahwa ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu juga nggak bagus, artinya kita berbohong pada diri sendiri. Tetapi sebenarnya problem saat ini yang jauh lebih besar saya pikir bukan sekedar politik uang. Ini sudah menyebar apa yang terjadi di Depok misalnya. Itu kan muncul agak viral ya, ada sejumlah uang. Kemudian juga kalau kita perhatikan merata. Misalnya di tempat saya di Jakarta Pusat. Kemudian juga di tempat-tempat lain, Pak Purwakarta kemarin. Nah, polanya itu dijanjikan. Jadi ada kartu keluarga, kemudian berapa jumlah pemilih, kemudian dikasih uang DP dulu, ini menarik. Baru kemudian kalau habis pemilihan dan di TPS itu menang, dia akan tambahkan. Ada pola-pola seperti itu, artinya semakin canggih Mbak Caca. Iya, ditahan dulu Pak Kakak. Sekarang saya pemirsa akan berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handi Tri Ujiono. Selamat malam Pak Handi. Selamat malam Mbak Anissa. Ya Pak, ini bagaimana proses persiapan Bapak besok ini masyarakat Jateng akan menyalurkan suaranya karena kabarnya ada wilayah terendam banjir, Demak salah satunya, seperti apa Pak? Baik, yang pertama kami telah memitigasi segala potensi terkait dengan hambatan termasuk dari alam. Jadi kami memitigasi soal logistik misalnya di Karimun Jawa, di Nusa Kambangan, di Kampung Laut, dan juga di lereng Merapi. Namun demikian, di awal bulan Februari ini, kita kedatangan tamu banjir di Demak yang memang karena kondisi alam, wilayah terendam itu memang di bawah permukaan air laut. Dengan jebolnya tanggul di wilayah, khususnya di Kecamatan Karanganyar. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa Bupati Demak telah menerbitkan keputusan terkait tanggap darurat untuk 7 kecamatan. Dan yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Karanganyar yang terdiri dari 17 desa. Kemudian tanggal 11 yang lalu KPU Kabupaten Demak atas usulan PPK Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengusulkan untuk dilakukan penundaan pemungutan di tanggal 14 Februari 2024. Dan kemudian di situ terdapat 114 TPS dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar dengan pemilih 27.669 pemilih. Tentu ini kita cukup prihatin, sesuatu yang kita tidak bisa prediksikan. Begitu Mbak Caca Anissa. Baik. Pak Handi, Jateng ini kan salah satu kandang atau mungkin wilayah yang diperebutkan untuk Pilpres ya, untuk Capres dan Cawapres. Ini pastinya serangan fajar cukup kencang di wilayah Bapak. Gimana nih Pak pengamanannya Pak, supaya lancar proses pemungutan suara besok? Baik, jadi memang seperti yang disampaikan senior saya Pak Ilham Saputra dan juga Pak Kakak Sumintang, bahwa terkait dengan serangan fajar, serangan duha atau apapun istilahnya memang bukan domain dari penyelenggara pemilu. Namun kami juga menekankan dalam pendidikan kita, pendidikan politik kepada pemilih, untuk menyadari betul bahwa pertaruhan terhadap masa depan bangsa itu setidak-tidaknya jangan kemudian dilego dengan sejumlah uang. Kira-kira begitu Mbak Anissa. Oke, mungkin sekarang saya minta tanggapannya dong Mas Ilham, untuk wilayah Jawa Tengah ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pihak KPU? Ya ini urusan Bawaslu, tapi kalau tidak berhasil pemilunya di sana, banyak money politiknya yang disorot juga KPU. Seperti apa Mas Ilham? Iya, saya kira KPU juga harus memberikan himbauan dan ini sudah dilakukan saya kira untuk
masyarakat tidak menerima money politics ya, karena memang itu menjadi kewajiban KPU atau tupoksi KPU untuk memberikan himbauan. Yang kedua, ini saya ingin mengkritik Bawaslu-nya kemana gitu ya, bahwa seperti yang disampaikan beberapa kawan terkait dengan praktek money politik ini sudah begitu telanjang ya, sudah begitu orang jor-joran. Kalau Anda bicara sama caleg, itu ada istilah namanya nyebar gitu ya, atau kemudian istilah-istilah lain yang kemudian itu harus dilakukan. Nah, seakan-akan pemilu kita itu dimenangkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, sehingga yang muncul nanti adalah hasil pemilu kita, pertama soal legitimasi, kedua soal hasil orang yang dihasilkan dari pemilu kita itu orang-orang yang nggak benar, karena caranya udah nggak benar gitu. Nah, ini yang penting. Nah, yang terakhir yang saya ingin himbau kepada teman-teman KPU agar tidak pernah terlibat dengan money politik ini, karena saya khawatir sekali sekarang sudah ada desas-desus bahwa untuk mendapatkan suara banyak itu harus menghubungi KPU. Nah, ini bahaya sekali nih. Ya, pemahaman diamanin suaranya begitu. Betul, ini bahaya sekali. Waktu itu saya ingatkan kepada semua penyelenggara dari KPU, dari level atas sampai level bawah, sampai ke KPPS, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Pertama itu mendelegitimasi pemilu kita. Kedua juga Anda juga mempermalukan lembaga penyelenggara pemilu. Yang ketiga juga Anda mempermalukan keluarga. Ya, jadi ini saya ingin ingatkan sekali lagi. Ya. Itu penting sekali. Saya minta dong tanggapannya ke Pak Handi. Pak Handi, bagaimana Bapak meyakinkan bahwa Bapak dan seluruh jajaran itu tidak terlibat praktik-praktik suap seperti itu? Jadi jangan sampai ada omongan kalau mau aman suaramu kasih uang pelicin dulu ke KPU di daerah. Seperti apa, Pak? Baik, jadi kami juga menekankan ke seluruh jajaran kami di KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Kami selalu menekankan bahwa integritas, profesionalitas, itulah harga diri kita. Sehingga memang itu harus dijaga, termasuk nyawa kita. Sehingga begini Bapak, Ibu Anissa, Pak Ilham, dan juga Pak Kakang, bahwa kami berupaya keras untuk setidaknya di proses awal pun kami merekrut penyelenggara itu sebaik mungkin melalui mekanisme yang ada. Yang kedua adalah mengingatkan bahwa kita sebagai penyelenggara jangan sampai kemudian menambah konflik dengan cara melibatkan di dalam proses kontestasi secara teknis yang kemudian keberpihakan, termasuk apalagi dihargai dengan uang. Tentu hal ini tidak mudah karena kita punya penyelenggara yang cukup banyak di Jawa Tengah, ada 821.000 sekian KPPS, kemudian ada PPS di sekian ribu desa kelurahan dan lain sebagainya. Sehingga ini tugas kita bersama, kami juga selalu mengingatkan terkait dengan menjaga perilaku. Tidak hanya terlihat netral, tapi sungguh-sungguh kita bekerja sesuai dengan apa yang kita ambil janji sebagai penyelenggara. Baik, ditahan dulu Pak Handi. Pak Handi sedikit terganggu juga komunikasi saya dengan Pak Handi, nanti saya akan perbaiki. Nanti mungkin boleh Pak Kakak menanggapi. Selain memang money politik itu dari para orang-orang tidak berkepentingan, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu ini juga penting. Karena sudah ada desas-desus seperti itu. Wah, ternyata harus diamanin suaranya nih supaya aman suara kita sampai nanti dihitung ya di pusat ya. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.